Iran dan Israel memanas, apalagi ditambah dengan campur tangan Amerika yang menyerang Iran. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Selamat sore, Mas Hasibullah. Mas Hasibullah, ini melihat hubungan antara Iran, Israel, dan kian memanas dengan adanya Amerika kemarin menyerang Iran. Tanggapannya seperti apa? Ya, kemarin waktu breaking news setelah serangan dilakukan oleh Amerika, saya memperkirakan bahwa 70-30% kemungkinan Iran untuk melakukan serangan balasan. Sekarang setelah kurang lebih daripada 24 jam dari serangan itu, saya melihat statusnya kurang lebih sama. Iran masih bersifat siaga, cuman mungkin presentasinya lebih. Kalau kemarin saya sampaikan 70-30, mungkin per detik ini bisa kita sampaikan 60-40 kemungkinan besar Iran untuk melakukan serangan balik. Cuman memang sekali lagi saya melihat Iran melakukan kalkulasi yang sangat teliti menurut saya sebelum melakukan implementasi balasan kepada Amerika Serikat. Termasuk diantaranya dengan melakukan kunjungan dan mungkin koordinasi dengan Putin sebagai salah satu utama Iran di tingkat regional. Nah, oleh karena itu saya mungkin kemungkinan besar ini akan betul-betul serangan balasan ke Amerika akan dilakukan oleh Iran setelah pertemuan dengan Putin. Apakah setelah sampai di Iran kembali atau di perjalanan, saya melihat mungkin pada waktu-waktu itu Iran akan betul-betul mengimplementasikan serangan balasan atau balas dendam kepada target-target kepentingan Amerika, baik di kawasan maupun di tempat-tempat lain. Begitu, Mbak. Tapi Mas, ini ada beberapa pihak yang berspekulasi begitu bahwa Iran kenapa menyerang balasannya itu bukan ke Amerika, tetapi justru ke Israel. Apakah ada langkah-langkah politik yang memang dipersiapkan Iran atau seperti apa, Mas? Kalau menurut saya, walaupun memang dari kemarin intensitas serangan Iran ke Israel itu makin meningkat secara kualitas bukan secara kuantitas. Kualitas serangannya makin destruktif, makin menghancurkan, tapi itu tidak bisa dipahami menurut saya sebagai bentuk balasan yang dijanjikan oleh Iran kepada Amerika. Jadi saya melihat serang menyerang di antara Iran dengan Israel dari kemarin sampai sekarang itu bisa masuk dalam kategori serangan balas-membalas seperti yang terjadi semenjak 13 Juni kemarin. Nah, oleh karena itu serangan balasan atau balas dendam yang dijanjikan oleh Amerika oleh Iran yang dikatakan akan sangat menyakitkan, bahkan dikatakan akan sampai pada tahap yang tidak bisa diperbaiki lagi, itu menurut saya belum dilakukan oleh Iran. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi, sampai sekarang masih secara persentase saya memberikan angka 60-40, yaitu 60 kemungkinan bukan 60-70, mungkin 80-20 maksud saya. 80 kemungkinan itu kemungkinan besar Iran akan segera melakukan serangan balasan, tapi 20% tetap ada kemungkinan yang bisa diambil oleh Iran manakala mau menjadikan perkembangan sekarang sebagai eskalasi menuju penurunan tensi. Jadi mohon maaf saya koreksi, bukan 60-40 tapi 80-20. Kalau kemarin saya katakan 70-30, sekarang presentasi saya di antara 80-20. Kemungkinan besar Iran melakukan serangan balasan kepada Amerika. Oke, berarti 80-20 persentasenya, tapi tadi Mas Hasibullah sempat menyampaikan untuk serangan balasan Iran ini terjadi setelah Menlu Iran bertemu dengan Presiden Rusia. Kenapa? Apa memang membutuhkan dukungan dari Rusia, dukungan moral supaya berani memberikan balasan ke Israel atau seperti apa? Kenapa membalasnya itu harus menunggu Menlu Iran bertemu dengan Presiden Rusia? Ya, saya rasa dalam keadaan yang sangat genting dan sangat sensitif seperti sekarang, memang Iran dipaksa untuk berpikir dan melakukan kalkulasi secara cermat.
Kenapa saya membaca ini akan sangat ditentukan dari hasil pertemuan dengan Menlu? Karena begini, sampai sekarang Iran masih punya dua kemungkinan. Yang pertama, dia melakukan serangan balasan, dan itu kemungkinan yang paling besar yang sudah saya katakan tadi 80%. Dan syarat ini menurut saya akan dilakukan oleh Iran manakala koalisi di belakangnya solid, terutama Rusia dan mungkin juga kekuatan-kekuatan lain gitu. Karena kalau sampai nanti backup dari katakanlah Rusia tidak konkret, ini kan sampai sekarang sifatnya masih pernyataan di awang-awang. Tidak ada sebuah langkah nyata terutama dari negara-negara yang selama ini dianggap mendukung Iran. Nah, oleh karena itu sebelum serangan balasan itu dilakukan, menurut saya Iran perlu memastikan sejauh mana kemampuan termasuk soliditas persekutuan yang ada di belakangnya. Sebaliknya, manakala itu mungkin dianggap oleh Iran ini tidak meyakinkan, artinya komitmennya tidak betul-betul meyakinkan, Iran masih punya 20% kalau dalam bacaan saya untuk mengambil momentum ini daripada menjadi terus perang habis-habisan dan dia juga akan kalah. Maka 20% itu bisa dijadikan kesempatan untuk meredakan tensi, karena sekali lagi kesempatannya sampai sekarang masih terbuka untuk menjadikan eskalasi yang meningkat sekarang ini justru menuju puncak dan berikutnya menuju kepada penyelesaian, yaitu menerima apa yang disampaikan oleh Amerika dan Israel. Malah Israel tadi pagi sudah mengatakan kalau seumpamanya orang-orang Iran mau menerima mengakhiri perang, kami juga siap mengakhiri perang. Jadi sebenarnya umpan-umpan ataupun pancingan-pancingan untuk menuju kepada deeskalasi itu sudah dimunculkan. Walaupun, nah ini saya rasa juga Iran memang harus lebih hati-hati dengan realitas jebakan-jebakan yang saya sebut sebagai strategi dua tangan yang digunakan oleh Iran, oleh Amerika dan Israel. Itu menurut saya membuat Iran lebih hati-hati lagi. Dua tangan yang saya maksud, ajakan perdamaian di sisi lain, tapi kemudian serangan di tangan yang berbeda. Jadi Iran dipaksa untuk berpikir dan bekerja secara cermat untuk mengambil sebuah kebijakan yang terbaik untuk diri dan masyarakat dan Iran ke depan. Tapi sementara itu, Mas Hasibullah, ada kemungkinan tidak Rusia ikut menyerang Israel seperti halnya Amerika menyerang Iran? Bacaan saya Rusia tidak akan senikat itu. Jadi kalaupun terjun langsung, saya melihat kemungkinannya lebih kecil. Karena sekali lagi tidak punya riwayat dalam tanda kutip konflik yang terjadi di antara Israel dengan Rusia. Jadi terlalu jauh, beda di antara Iran dengan Amerika. Kalau Iran dengan Amerika, katakan posisinya Amerika sebagai pendukung, tapi sebenarnya Amerika sendiri sudah punya konflik dengan Iran gitu. Sudah punya masa lalu yang tidak baik dengan Iran, dan itulah kemudian yang memungkinkan dan memudahkan posisi Amerika yang awalnya sebagai pendukung di belakang Israel, dia tinggal dipancing, terutama dengan pancingan Netanyahu yang adu-adunya itu ke Gedung Putih, maka itu sudah bisa menarik Amerika, terutama Donald Trump, untuk maju ke depan dan terjun langsung dalam peperangan ini. Tapi sebaliknya, kalau kemudian Iran mencoba untuk mendorong Rusia tampil ke depan berhadapan dengan Israel, saya melihat kemungkinannya lebih jauh, bahkan lebih kecil itu bisa terjadi. Paling jauh adalah support dari belakang atau malah mungkin dengan Amerika kalau dibaca peta konfliknya. Tapi dengan Donald Trump sepertinya juga Putin akan main lebih cantik, lebih strategis daripada habis-habisan. Baik, Mas Hasibullah, berarti kemungkinannya kecil Rusia untuk menyerang Israel. Terima kasih banyak atas waktunya berdialog bersama kami di Ini Sore. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas.